Saudara bisa share channel ini di grup-grup kita atau di status-status WA kita dan lain sebagainya, atau di FB dan lain sebagainya. Saudara juga bisa berbagi gift lewat TikTok maupun YouTube, lewat platform masing-masing. Kalau di YouTube namanya Super Thanks, Super Chat kalau tidak salah. Kalau di sini saudari itu lewat gift yang saudara bisa berikan lewat platform masing-masing. Ya, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa sambil tap-tap layar juga, saudara bisa berkomentar, saling membangun. Dan kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis terberkati setiap pagi. Ya, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir. Jadi buat kalian yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati setiap pagi. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Misalkan terberkati setiap pagi pastor dari Depok, Jawa Barat, misalkan kalau saya seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah seperti ini, saudara bisa menulis terberkati setiap hari atau setiap pagi melalui channel Pastor Deso dari Singapura. Thank you ya buat Ibu Sarali yang sudah menulis. Terima kasih buat Chen Lim dari Kapuk, Jakarta Barat. Jadi biar teman-teman semua tahu di channel Pastor Deso kita dari berbagai kota yang ada di Indonesia, dari berbagai wilayah negara yang ada di sekitar Asia Tenggara. Kemarin kalau tidak salah dari Australia juga ada mengikuti channel Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua dari Sumba, dari Tanjung Priok, dari Bandung, dari Sidoarjo. God bless you ya. Thank you buat kalian yang sudah hadir. Dari mana lagi? Dari Makassar, Ibu Delita atau Delila Adang. God bless you, Tuhan memberkati ya. Bapak atau Ibu? Ibu kali ya, Delila Adang ya. God bless you ya. Mun terberkati, God bless you. Thank you ya. Dari Sumba. Ya, teman-teman semua yang sudah menulis terberkati setiap hari. Jawa Tengah, Bu Naning, God bless you. Tuhan memberkati kita semua ya. Bu Erni, Pak Ketut, terberkati setiap pagi. Atau Ibu, sorry kok Ibu Ketut ya namanya. Saya pikir Bapak lo tadi lo, maaf ya. Ibu, Tuhan memberkati dari Denpasar. Oh iya, kalau misalkan Bapak itu atau pria itu Made ya, kalau di Bali ya. Kalau yang perempuan Ketut mungkin ya. Oke, terberkati setiap pagi. Tuhan memberkati ya Ibu dari Denpasar. Ya Bu Acen juga Tuhan berkati. Bu Hulu saya ingat dari Batam. Ya dari Batam Center ya Ibu ya. Ya Tuhan memberkati. Bu Hulu 5. Bu Martina Siregar. Ya terberkati setiap pagi lewat Pastor Deso dari Toraja. Ya Bu Erni 23. Bu Happy Bersijau menyegarkan dari kota Serang Banten. Terberkati setiap pagi dari NTT Kupang. God bless you. Ya Opung Erlan Borjun, Tuhan berkati. Ibu Ira Puspita dari Banyuwangi yang selalu setia ya dalam pelayanan Pastor Deso juga. Bu Mariate dari Sumba, ya Francisca Sunarti dari Bantul Yogyakarta, God bless you. Ibu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, tetap semangat untuk terus setia mengasihi Tuhan ya Ibu, semangat selalu dalam setiap kehidupannya dari Sarawak Malaysia ya. Tuhan memberkati. Bu Ning, Tuhan berkati. Jogja hadir dari Jogja. Thank you ya dari manapun teman-teman semua yang sudah hadir di channel Pastor Deso. Bu Novita dari Manado, God bless you. Ya teman-teman semua yang dari Manado juga. Biarlah setiap kota-kota kita semua boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup kita semua ya. Tetap semangat mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya khususnya juga karena ini kan awal bulannya. Bapak Ibu Saudari semangat selalu di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan memelihara setiap kehidupan kita semua. Ya dimanapun kita berada. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua. Ya. Saudara, saya ingin kita melihat ada gelas yang ada di tangan saya ini. Ya, saya angkat sedikit gelasnya. Saudara, setiap pagi kita memegang gelas kehidupan kita. Lalu kemudian kita pergi mungkin ke dispenser untuk mengisi minuman di dalam gelas kita ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian coba kita bayangkan. Ya dispenser itu adalah hari-hari kita. Setiap hari Senin sampai Minggu. Kita menuangkan isi ya Bapak Ibu Saudari dari dispenser itu ke dalam gelas kita ini. Tapi masalahnya banyak dari kita memulai minggu ini. Saudari kasih Tuhan dengan gelas yang belum dicuci dari minggu yang lalu. Kita memulai minggu ini dengan gelas yang belum dicuci dari minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara. Kita menuangkan berkat hari Senin ke dalam gelas yang masih ada ampas kopinya. Ya, yang masih ada ampas kopinya. Ada ampas kopi yang pahit dari setiap kegagalan-kegagalan hari kemarin. Kita menuangkan
sukacita di hari Selasa ke dalam gelas yang masih berlumuran lemak dari setiap pertengkaran dengan suami atau dengan istri kita. Akibatnya apa saudari kasih Tuhan? Semua berkat yang Tuhan berikan hari ini jadi terasa pahit, jadi terasa kotor sebelum kita sempat menikmatinya dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ampas itu namanya mental korban dalam setiap hidup kita semua. Ampas dari luka lama, trauma dari masa lalu, kekecewaan kepada orang lain, bahkan kemarahan kepada Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Nah, hari ini Tuhan Yesus ingin mengambil gelas kita semua, membuang ampasnya dan mengisinya dengan air yang segar kembali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, pernahkah kalian memakai kacamata? Seperti saya ini memakai kacamata. Saudara, bagi mereka yang pakai kacamata, coba perhatikan. Kacamata ini menentukan bagaimana kita melihat dunia ini, Bapak Ibu Saudari. Jika lensanya buram nih ya, kalau misalkan kita punya kacamata, jika lensanya buram Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, maka seluruh dunia kita akan buram. Betul? Maka seluruh dunia itu akan terlihat buram dalam setiap kehidupan kita semua. Jika lensanya retak Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, maka seluruh dunia akan terlihat retak juga. Saudara, tahukah kita, ketika kita semua memakai kacamata hati di dalam setiap hari-hari kita, ada orang yang memakai kacamata sebagai mental korban di dalam setiap hidup mereka. Lensa kacamata itu bertuliskan, semua orang itu jahat kepadaku, mereka mah begini kepadaku, Tuhan mah tidak adil kepadaku, nasibku nih begini karena masa laluku begitu. Saudara, ketika kita memakai kacamata ini dalam setiap kehidupan kita semua, kita melihat teguran itu sebagai kebencian. Ya, jadi kalau ada orang yang menegur kita, saudara, kita berpikir orang itu benci sama kita. Kalau misalkan ada firman Tuhan mengingatkan kita, kita bilang firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan menghakimi dong Pak Pendeta. Ya, seolah-olah nggak diterima. Ya, Bapak Ibu Saudara nggak menerima setiap pembelajaran di dalam setiap hidup mereka. Makanya spiritnya, kalau ke gereja gua mah dihakimin terus. Padahal bukan dihakimin Bapak Ibu Saudari, hatimu saja yang seperti merasa seperti itu. Ya, karena saudara memiliki lensa kacamata seperti itu. Ketika ada orang yang menegur, saudara lihat sebagai kebencian. Ketika ada tantangan di dalam setiap kehidupan saudara, saudara melihat tantangan itu sebagai bencana. Ketika saudari dinasehati oleh orang-orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nasihat itu sebagai hinaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun firman Tuhan hari ini tentunya mau mengajak kita semua untuk mengganti kacamata kita semua dengan mental pemenang di dalam Kristus. Ya, saudara harus ganti kacamata kita semua ini dengan mental pemenang di dalam Kristus. Lensa barunya harus bertuliskan, aku bisa melupakan apa yang di belakang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan tentunya ada tujuan Tuhan di balik ini semua. Dan aku berlari-lari dalam setiap hidupku, bukan bersembunyi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita memulai lagi dengan mental pemenang, bukan mental korban di dalam setiap kehidupan kita semua. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Mari yuk kita buka Alkitab kita semua. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita mulai lagi dengan mental pemenang, bukan mental korban. Lepaskanlah beban masa lalu dalam setiap kehidupan kita semua, dan raihlah tujuan panggilan Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita memulai minggu yang baru dalam setiap kehidupan kita semua, atau mungkin memulai bulan yang baru karena ini awal bulan Maret ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi seringkali kita membawa kemarin
Ya, kemarin-kemarin yang berat kita bawa dalam setiap kehidupan kita hari ini. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudari hari ini seharusnya itu menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mental korban itu selalu melihat ke belakang untuk mencari-cari alasan di dalam setiap kehidupan mereka. Sementara mental pemenang selalu melihat ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan untuk mencari alasan, tetapi Bapak Ibu Saudari untuk mencari kebangkitan, supaya dia bisa bangkit, supaya dia bisa bersyukur, supaya dia bisa terus melangkah di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus, seorang yang mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak penolakan, begitu banyak kegagalan dari masa lalunya. Saudara, justru dia bisa menjadi pemenang sejati dalam setiap kehidupannya. Dan kita akan belajar dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14 tadi. Saudara, tentunya untuk mengubahkan cara kita memulai hari-hari di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, saudara, untuk kita memiliki mental pemenang ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya. Supaya saudara diingatkan, saudara mulailah lagi dengan mental pemenang, bukan mental korban. Yang pertama, saudara, kuasai dirimu dengan melupakan yang di belakang. Bapak Ibu Saudari, kuasai diri kita dengan melupakan apa yang di belakang. Apa yang Paulus lupakan? Saudara yang terkasih, kata lupa di dalam bahasa Yunaninya, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu bukan berarti amnesia, ya, bukan berarti kehilangan ingatan secara medis, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kata lupa itu memiliki pengertian adalah tindakan yang aktif dari kemauan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu, tidak lagi membiarkan masa lalu mempengaruhi setiap langkah kakinya hari ini maupun hari depannya. Saudara yang terkasih, inilah yang dimaksud di dalam setiap Filipi ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus melupakan, ya. Paulus tidak membiarkan masa lalu itu mempengaruhi kehidupannya dalam setiap hidupnya dan pelayanannya, Bapak Ibu saudari. Paulus bisa saja terjebak dalam mental korban dalam hidupnya. Masa lalunya kelam. Dia adalah seorang penganiaya jemaat, Bapak Ibu saudari. Dia juga pernah dikecewakan oleh Petrus, ya, dalam setiap kehidupannya. Dia pernah ditinggalkan oleh temannya dalam setiap pelayanannya. Dia pernah difitnah, dia pernah dilempari batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, jika dia punya mental korban, dia akan berkata, Tuhan, lihatlah bagaimana masa laluku. Aku terlalu berdosa ya Tuhan. Ya. Dan Paulus tidak move on dalam setiap kehidupannya, saudari. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memilih untuk melupakan itu semua. Bukan menyangkal fakta dalam setiap kehidupannya. Ya, fakta itu pernah terjadi bahwa dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Saudara pernah mungkin punya kisah-kisah yang menyakiti hatimu, yang membuat kehidupanmu, Bapak Ibu saudari, jadi galau, stres, setengah mati dalam setiap hidup saudara. Ya saudara, kita memilih untuk melupakan, bukan menyangkal fakta, tetapi kita menolak untuk dikuasai oleh rasa bersalah. Amin. Untuk saudari dikasihi oleh Tuhan, kita menolak untuk dikuasai oleh rasa trauma dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak terjebak dalam mental korban. Ya, kalau mental korban itu selalu berkata, saya ini begini Pak Pendeta karena masa lalu saya. Saya ini trauma Pak Pendeta karena orang tua saya. Saya ini trauma Bapak Pendeta karena orang itu. Karena dia tidak peduli, karena dia tidak perhatian. Cinta saya ditolak, makanya saya hancur Bapak Pendeta. Waktu masih muda saya begini, makanya sekarang saya begini Bapak Pendeta. Saudara, inilah mental korban yang selalu berkata seperti ini. Saya ada sekarang karena masa lalu saya. Saya trauma karena orang tua saya. Saya trauma karena orang itu dan lain sebagainya. Tetapi Paulus berkata sebaliknya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, ini adalah sebuah keputusan untuk tentunya memotong tali yang mengikat pada setiap luka-luka lama di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, Yusuf itu punya banyak alasan loh ya untuk menjadi korban seumur hidup. Dia pernah dijual oleh kakak-kakaknya, ya, padahal itu saudara kandung, tapi dia dijual oleh kakak-kakaknya. Saudara, dia difitnah oleh istri Potifar,
Tidak melakukan seperti apa yang diduga Bapak Ibu Saudari, tetapi difitnah oleh istri Potifar, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika dia sudah difitnah, dimasukkan penjara, dia dilupakan oleh juru minuman. Saudara, namun satu ketika dia berhadapan dengan kakak-kakaknya, dia tidak berkata, lihatlah dulu bagaimana kalian itu menghancurkan hidupku. Sekarang aku balas, hai algojo pengawal-pengawal, tangkap mereka semua. Masukkan mereka ke bui. Apa yang pernah saya alami sekarang kalian alami. Yusuf tidak berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, sebaliknya dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia tidak melupakan fakta yang terjadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini gak mudah Bapak Ibu Saudari memiliki mental seperti Yusuf ini. Mental seorang pemenang, bukan mental korban dalam setiap kehidupannya, saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara, Yusuf memiliki mental pemenang karena dia melihat tangan Tuhan di balik luka masa lalunya. Dia memilih untuk tidak tinggal di dalam setiap kepahitan-kepahitannya, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar. Saudara, inilah yang dimiliki oleh Yusuf sebagai mental pemenang. Dia melihat tangan Tuhan di balik setiap luka masa lalunya. Dia memilih untuk tidak tinggal di dalam setiap kepahitan-kepahitan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara yang terkasih, melupakan itu bukan berarti kita menghapus memori dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara menjadi kayak robot, Bapak Ibu Saudara, udah lupa semua yang masa lalu. Kemarin ngelakuin apa lupa, minggu lalu ngelakuin apa lupa. Saudara, melupakan bukan berarti kita menghapus memori dalam setiap pikiran-pikiran kita. Tetapi kita menghapus setiap dampak negatifnya terhadap iman kita. Ya, kita menghapus setiap dampak negatifnya terhadap iman kita. Itulah arti melupakan. Sehingga saudara tahu masa lalu di dalam setiap kehidupan kita adalah pelajaran. Masa lalu itu sebagai guru. Ya kan, kalau dulu saya punya buku tulis Bapak Ibu Saudari dari Sinar Dunia. Itu biasanya di bawahnya ada tulisan Bapak Ibu Saudari, guru adalah pengalaman yang terbaik. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ada orang-orang yang pernah terluka akan setiap masa lalunya. Saudara, itu bukan penjara dalam hidup saudara. Jangan terpenjara dalam masa lalumu. Karena banyak orang seperti ini akhirnya mereka gagal move on dalam setiap hidup mereka. Jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran. Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Saudara, jadikan luka-luka itu sebagai bahan bakar dalam kehidupan kita semua. Bukan beban dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita jadikan masa lalu dalam setiap kehidupan kita semua sebagai bahan bakar. Kalau sebagai bahan bakar, pasti saudara punya daya tahan untuk menyelesaikan setiap perlombaan imanmu. Ketika saudara mengendari kendaraan, kalau tentunya ada bahan bakar, saudara lebih semangat lagi bisa sampai tujuan saudara. Ya, jadikan masa lalu saudara sebagai pelajaran. Jadikan luka-luka itu sebagai bahan bakar, bukan beban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Maka yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, kuasailah dirimu dengan melupakan apa yang di belakang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari, jika minggu lalu kalian gagal di dalam bisnis kalian, jangan bawa kegagalan itu ke kantor, ya, ke kantor kalian, ke tempat usaha kalian hari ini atau minggu ini dengan mental, ya sudahlah, saya memang tidak berguna. Ya sudahlah, saya memang kerja gini-gini saja. Ya sudahlah, ya sudahlah. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, jika minggu lalu kalian gagal dalam setiap usaha-usaha kalian semua, saudara jangan bawa kegagalan itu kehidupanmu kepada kehidupanmu hari ini. Ya, jangan bawa kegagalan itu ke tempat usahamu, ke kantormu hari ini dengan mental, sudahlah, saya memang gak berguna dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Jika ada perkataan-perkataan yang menyakitkan dari setiap pasanganmu atau rekan kerjamu, ya minggu lalu, atau anak-anakmu atau orang tuamu, saudara putuskan
Supaya saudara tidak mengunyah-ngunyah kata-kata itu lagi dalam setiap pikiran saudara hari ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada orang loh, ya saudari kasih lihat Tuhan, dia masih teringat. Oh saya ini di sekolah di tempat yang tidak bagus. Di sekolah sama orang tua saya tuh pilih kasih. Ya, masih teringat masa lalunya. Orang tua saya mah lebih sayang sama anak itu, sama kakak saya. Orang tua saya mah lebih sayang sama adik saya. Dia gak pernah sayang sama saya. Dia teringat-ingat akan masa lalunya, saudari kasih lihat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari putuskanlah untuk tidak mengunyah-ngunyah hal itu lagi. Ya, jika ada perkataan yang menyakitkan dari pasanganmu, saudara, putuskanlah untuk saudara tidak mengunyah setiap perasaan sakit itu kembali. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Setiap kali ada ingatan-ingatan buruk yang muncul dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari, ucapkan dengan keras, aku memilih untuk melupakannya demi Kristus. Amin. Aku memilih untuk melupakannya demi Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah poin pertama saya mengajak kita semua, supaya saudara dan saya menguasai diri dengan melupakan apa yang telah di belakang. Sehingga saudara sekali lagi, saudara tidak lagi membiarkan masa lalu mempengaruhi langkah kehidupan saudara hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, mental pemenang di dalam setiap kehidupan kita semua. Fokuskanlah matamu pada tujuan akhir. Saudara, gantilah mental korban itu dengan mental pemenang. Fokuskanlah setiap mata kita semua pada tujuan akhir. Saudara, kemana arah pandangan Paulus di dalam setiap kehidupannya? Setelah dia melupakan apa yang di belakang, dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, saudari. Ya, tadi dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, ternyata setelah Paulus melupakan yang di belakang, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Kata mengarahkan diri, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, itu berarti saudari, ya, bahasa tubuh seorang pelari yang sedang berlari menuju garis akhir. Ya, itulah kata Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, mengarahkan diri. Seperti bahasa tubuh seorang pelari yang sedang berlari menuju garis akhir. Ini dadanya seperti ini. Lalu kemudian kalau bisa palanya maju, Bapak Ibu Saudari, ya. Biasanya kan kalau pelari, kalau menuju garis akhir seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, tubuhnya lebih condong ke depan. Lalu kemudian lehernya kayak leher menjulur gitu, Bapak Ibu Saudari. Ya, dan matanya terpaku kepada tujuannya, Bapak Ibu Saudari, yaitu garis akhir. Maka saudari dikasihi Tuhan, lewat hal ini kita belajar, kalau saudara memiliki mental korban, itu membuat kita itu menunduk melihat setiap luka di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi mental pemenang membuat saudara dan saya menatap lurus ke depan, bukan melihat ke bawah, tapi lurus ke depan. Saudara melihat mahkota di garis akhir. Dan Paulus itu tidak terpaku pada betapa sakitnya lari itu, capeknya lari itu. Tetapi Paulus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia terfokus, ya, kepada betapa mulianya hadiah yang menanti dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Tujuan Paulus bukanlah kesuksesan duniawi semata dalam setiap kehidupannya, tetapi tujuan Paulus adalah panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Panggilan Allah. Ini ada tujuan ilahinya. Saudara, jika kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk suatu tujuan, maka tidak ada waktu untuk bersedih karena masa lalu. Tidak ada waktu untuk bersedih karena masa lalu. Karena kita semua sedang ada di dalam sebuah misi untuk memberitakan Injil Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Nehemia datang membangun tembok Yerusalem pada saat itu, saudara, Nehemia itu mendapat banyak gangguan dari setiap lawan-lawannya. Ada seorang yang bernama Sanbalat dan satu lagi yang bernama Tobia. Ya, mereka mengejek, mereka mengancam Nehemia di dalam setiap hidup mereka. Mereka mencoba memancing Nehemia untuk turun dari tembok dan berdebat dengan mereka.
Tetapi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ya, mereka tidak mendapatkan Nehemia, ya Bapak Ibu Saudari. Mereka ingin tentunya Nehemia teralihkan dalam setiap kehidupan fokusnya pada saat itu membangun tembok itu. Tetapi jawaban Nehemia, kalau saudara lihat di dalam Nehemia pasal 6 ayat yang ketiga, dia berkata, aku ini sedang melakukan satu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa turun. Saudara, Nehemia itu fokus kepada tujuan untuk membangun tembok, ya, daripada dia pusing-pusing berdebat, ya Bapak Ibu Saudari, walaupun ada yang mengejek, ada yang mengancam, saudara, tetapi Nehemia fokus kepada tujuannya. Di dalam setiap kehidupan kita juga demikian, fokuslah kepada tujuan saudara, ya. Saudara yang kasih lihat, mungkin ada teman-temanmu yang mengejek, ada orang-orang di sekitarmu yang mencemooh, ada mungkin yang mengancam dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada mereka yang meninggalkan kita dalam perjalanan iman kita semua. Saudara, tetaplah fokus kepada tujuan saudara. Amin. Tetaplah fokus kepada tujuan kita. Karena mental pemenang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah mereka yang fokus, yang tidak bisa dialihkan oleh provokasi masa lalu atau gangguan-gangguan saat ini di dalam setiap kehidupannya. Maka mari, biarlah kita semua boleh memiliki mental pemenang di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, fokuslah. Jangan teralihkan oleh provokasi masa lalu. Jangan teralihkan oleh setiap gangguan-gangguan saat ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Teruslah fokus, teruslah berdoa, teruslah berlomba dalam perlombaan iman saudara. Jangan biarkan orang lain menusuk kalian dari belakang, yang akhirnya membuat kalian berhenti berlari ke depan di dalam setiap hidup saudara. Fokuslah pada garis akhir, ya. Biarkan orang lain datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi jangan biarkan Bapak Ibu Saudari kepergian mereka akhirnya membuat saudara dan saya stuck dalam perjalanan imanmu. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mari teruslah berlari ke depan. Fokuslah kepada garis akhir. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, ya, penerapannya di dalam setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudari, saya terus jadi berkat dalam setiap kehidupan saya secara pribadi buat orang-orang yang rindu dilayani, ya. Karena saya juga tahu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mereka semua jemaat-jemaat itu adalah adalah domba-domba yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya. Ya, tapi domba pun Bapak Ibu Saudari, dia perlu mendengar suara gembala. Ya, kalau tidak mendengar suara gembala, dia bukan domba Bapak Ibu Saudari. Ya, karena domba itu biasanya mengenal suara gembala. Makanya dalam pelayanan kami, saudari, semua jemaat itu nggak dipaksakan mau datang ke gereja. Ya, kalian mau datang, kalian mau dengar suara gembala, kalian datang setiap minggu. Kalian tidak mau dengar suara gembala, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya sudah, panggilan hidup masing-masing di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi ketika mereka mau kembali lagi, ya kita harus menerima. Bapak Ibu Saudari, karena mengiring Tuhan adalah pilihan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, dulu-dulu awal-awal Bapak Ibu Saudari saya melayani, ya ketika ada rekan kerja dalam pelayanan kami, ya di mana dia harus kembali lagi ke kota asalnya, ya di mana dia harus pergi lagi dari kota di mana kami melayani mereka, Bapak Ibu Saudari, dan dia harus kembali lagi ke keluarganya, ke kota asalnya, ke negara asalnya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, perasaan sedih itu ada di dalam setiap kehidupan saya. Aduh, sayangnya kamu gak ada di sini lagi dan lain sebagainya. Ada seperti itu perasaan sedih. Tapi tahun demi tahun Bapak Ibu Saudari, ternyata bukan hanya 1-2 orang seperti itu. Banyak Bapak Ibu Saudari yang datang silih berganti sesuka hati mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita sebagai hamba Tuhan fokus kepada setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita terus garap dengan setia. Amin. Kita terus berdoa dalam hadirat Tuhan. Inilah mental pemenang. Jangan biarkan orang lain yang menusuk kalian dari belakang dan membuat kalian berhenti untuk berlari ke depan. Fokuslah kepada garis akhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena saya percaya inilah yang dilakukan juga oleh Paulus. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah perlombaan lari maraton, ada seorang atlet yang tertinggal jauh karena di awal lari dia tersandung dan dia jatuh, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian lututnya berdarah. Semua penonton pada saat itu mengira dia akan menyerah, tetapi dia bangkit. Perlahan-lahan Bapak Ibu Saudari, dia mulai berlari.
Dia mulai mengejar, ya karena ini lari maraton, ini kan lari yang panjang Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian di kilometer 30, dia mulai menyusul satu persatu pelari di depannya Bapak Ibu Saudara. Dia tetap berlari. Lalu kemudian saudara ini kasih lihat Tuhan, wartawan satu ketika bertanya setelah dia finish di posisi 3 besar. Wartawan bertanya, apa rahasianya kamu bisa bangkit? Ya, padahal di awal kamu sudah tersandung, sudah jatuh. Apa rahasianya kamu bisa bangkit? Lalu pelari itu menjawab sederhana. Ketika orang lain melihat para pesaing di samping mereka, tetapi saya melihat hanya garis akhir. Saya hanya melihat garis akhir. Saya tidak lari melawan mereka. Saya lari menuju tujuan saya di dalam setiap kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, maka di tengah-tengah tekanan dalam setiap pekerjaan kehidupanmu, tanyakan, apa tujuan Tuhan aku di sini dalam setiap hidup saudara? Bukan kenapa aku harus mengalami ini ya Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa tujuan akhirku? Apa tujuan aku ada di sini Tuhan? Ya, jangan saudara bertanya kenapa aku harus mengalami ini. Kenapa bukan orang lain saja yang mengalami Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Di tengah-tengah tekanan pekerjaan, tekanan-tekanan ekonomi yang menumpuk di dalam setiap kehidupan kita mungkin, atau tekanan dari setiap hubungan keluarga suami dan istri. Saudara, ayo tanyakan apa tujuan Tuhan taruh saudara di tempat di mana saudara berada. Fokuslah kepada berkat yang Tuhan sediakan hari ini dalam setiap kehidupan saudara. Bukan kepada masalah yang belum tentu terjadi dalam setiap hidup. Ayo saudara, ya, kita bayangkan, visualisasikan gambaran itu, panggilan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa ada masa depan yang indah yang Tuhan janjikan. Lalu kemudian ketika saudara sudah membayangkan ada masa depan yang indah yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu Saudari, kita berlari ke arah itu di dalam setiap hidup kita semua. Itulah yang akan selalu menguatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah yang selalu akan menguatkan saudara dalam panggilan Allah. Ini yang kedua, saya mengingatkan, fokuskan setiap mata kita kepada tujuan akhir dalam setiap hidup saudara dan saya. Tadi yang pertama saudara diingatkan, saudara kuasai diri dengan melupakan yang di belakang. Yang kedua saudara diingatkan, fokuskan mata saudara kepada tujuan akhir. Kalau saudara rindu memiliki mental pemenang di dalam setiap hidupmu. Dan yang terakhir, saudara berlarilah dengan iman. Bukan dengan keluhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Berlarilah dengan iman, bukan keluhan. Saudara yang terkasih, apa yang Paulus lakukan? Dia berlari-lari kepada tujuan di dalam setiap kehidupannya. Maka iman itu adalah tindakan. Amin Bapak Ibu Saudari. Iman itu adalah tindakan, bukan perasaan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, kata berlari itu dalam bahasa Yunani-nya adalah dioko. Ya Bapak Ibu Saudari. Artinya berlari itu, ya artinya saudara mengejar. Saudara mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Artinya mental pemenang itu saudara harus agresif. Secara rohani saudara harus agresif. Nggak boleh diam di tempat. Nggak boleh pasif. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Harus terus agresif. Seperti yang pernah saya sampaikan kan beberapa minggu yang lalu. Hari-hari ini kami keliling kota kami Bapak Ibu Saudari. Ya pokoknya doa keliling saja kita. Ya ketika melihat ada beberapa ruko kami mulai doakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan biarlah kami bisa membeli ini buat tempat ibadah. Ya sekitar 2-3 ruko. Kami mulai doakan ruko-ruko mana yang kami terus doakan. Ya bersama istri saya Bapak Ibu Saudari. Mungkin dunia akan bilang kamu kayak orang gila dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya percaya Tuhan akan berikan pada waktunya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara mari, kita perlu agresif secara rohani. Ya, orang kan gak ada yang lihat. Ya Bapak Ibu Saudari, kami hanya mengelilingi dengan iman kami dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti sediakan tepat pada waktunya. Aku percaya Tuhan. Yaitulah karena itulah yang kami sedang rindukan hari-hari ini. Kita berdoa untuk tempat supaya jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudari bisa tertampung sekitar 200 sampai 300 orang. Ya setiap minggunya. Ya ini doa kami dalam setiap kehidupan kami bersama istri saya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, mari
Kalau mental korban itu pasif, dia akan berkata, mengapa ini terjadi padaku? Tuhan, mengapa Tuhan gajiku segini-gini saja? Kenapa Tuhan berikan aku sakit seperti ini? Kenapa ya Tuhan Yesus? Kenapa jemaat-jemaat yang aku layani begini-gini dan lain sebagainya? Kenapa ya Tuhan pasanganku begini dan gak pernah berubah dan lain sebagainya? Saudara, itu mental korban itu pasif. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya mental pemenang itu, dia berkata, apa yang bisa kulakukan untuk keluar dari situasi-situasi ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan ya di sini lewat setiap kehidupanku? Saudara, itulah mental pemenang di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari, Tuhan akan memberikan hikmat apa yang harus saudara lakukan. Tuhan akan ajar saudara dalam setiap musim-musim kehidupan saudara. Dan sekali lagi, Paulus itu memakai, Bapak Ibu Saudari, juga kata lari ya. Paulus memakai kata lari itu karena kekristenan bukanlah kursi malas. Ya, ingat baik-baik. Paulus itu memakai kata lari, dan aku berlari-lari kepada tujuan, kata Paulus. Saudara, kekristenan bukanlah kursi malas. Maka menjadi orang Kristen jangan malas-malasan. Yang setuju katakan amin. Ada perjuangan menjadi orang Kristen. Ada keringat yang harus saudara bayarkan, yang harus saudara korbankan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu jadi orang Kristen tapi tidak mau bayar harga, ya kalau kamu hitung-hitungan waktu, kamu hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan materi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kamu tidak akan terlatih menjadi mental pemenang di dalam setiap kehidupanmu. Karena kekristenan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengajak saudara untuk terus berlari. Bukan di dalam kursi malas. Ada perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen. Ada keringat yang harus kita cucurkan. Bahkan saya pernah mendengar satu kawan Bapak Ibu Saudari bercerita, bagaimana setiap jemaat-jemaat itu kalau yang ada di daerah pegunungan, dia bisa ke gereja, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari H-1. Ya, H-1. Ya, dia sudah berjalan dari rumahnya untuk datang ke gereja berjam-jam, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada yang juga berjam-jam harus sampai ya untuk ke gerejanya sekitar beberapa jam. Kalau kita Bapak Ibu Saudari, kalau perlu terlambat H+10 menit, H+30 menit, ya kalau perlu pas mau firman Tuhan baru kita datang. Saudara, ini bukan mental pemenang seperti ini dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, ayo kita mau ajak setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ada keringat, ada perjuangan. Makanya saya ingatkan kan, kalau saudara terberkati dengan channel Pastor Deso, buat alarm secara pribadi 7:30 pagi setiap hari Senin sampai Sabtu. Kalau nanti notif di handphonenya nggak bunyi, alarm saudara yang bunyi diingatkan. Oh iya, jam 7:30 ya, aku mau datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ini jikalau saudara terberkati ya Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak terberkati ya tidak apa-apa Pak Bu, silakan saudara lari di jalur yang lain pun nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Ayo, kekristenan mengajak saudara untuk saudara berlari. Perjuangan itu dilakukan dengan sukacita, bukan karena berat hati. Kita melayani Tuhan bukan karena berat hati, tetapi kita melayani Tuhan karena sukacita. Karena kita tahu ada tujuan yang mulia di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, Daud itu diurapi menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sebelum ya dia sampai ke tahta tingginya itu, dia juga harus berlari-lari menyelamatkan dirinya dari raja sebelumnya yang bernama Saul yang iri. Ya, di padang gurun dia lari ke sana. Dia lari lagi ke dalam goa. Daud tidak bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam Mazmur dia berkata, aku sangat menginginkan Engkau ya Allah. Mazmur 63 ayat yang kedua. Saudara, dia tidak lari dari masalahnya. Dia berlari kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan di tengah-tengah tekanan dalam setiap kehidupannya. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dan hasilnya, saudara, dia menjadi raja. Bukan pengungsi, bukan korban dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, mental pemenang adalah respon kita untuk tetap berlari terhadap panggilan Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena itulah bagian kita. Itulah mental pemenang. Kita terus berlari terhadap panggilan Tuhan. Bukan diam saja, bukan mengeluh terhadap keadaan-keadaan dunia ini.
Ya, semua bisa dikeluhkan Bapak Ibu Saudari. Mau perang, mau tidak perang, semua bisa dikeluhkan. Ya, mau harga naik, harga-harga sembako tidak naik, semua bisa dikeluhkan. Ada pekerjaan, gak ada pekerjaan, semua bisa dikeluhkan. Ya, jangan pikir orang-orang yang gak kerja Bapak Ibu Saudari lalu kemudian lihat, aduh enak ya kalau kerja. Seolah-olah yang kerja itu saudari gak ada masalah dalam hidup mereka. Kadang saya tanya juga beberapa teman yang kerja, gimana? Aduh Pak Pendeta, berat juga dalam pekerjaan kami. Doakan ya Pak Pendeta. Jadi sama saja you bekerja, you gak kerja, dalam setiap kehidupan ada saja tekanan-tekanan itu. Mau berbisnis, tidak berbisnis, berumah tangga atau tidak berumah tangga, punya anak atau tidak punya anak. Ada saja tekanan-tekanan dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi tetaplah kita berlari ya terhadap panggilan Tuhan. Tuhan tidak hanya mencari orang-orang yang kuat, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau bergerak dalam setiap kehidupan iman kalian semua. Teruslah bergerak Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara, ada dua katak atau dua kodok Bapak Ibu Saudari. Ada dua katak lah, saya sebutnya katak. Ya, ada dua katak jatuh ke dalam ember yang berisi Bapak Ibu Saudari susu yang kental. Lalu kemudian katak yang pertama, ya dia bilang, aduh susah banget untuk naik. Aduh dindingnya tinggi sekali. Susunya ini terlalu kental. Udahlah aku pasrah saja lah. Lalu kemudian dia tenggelam Bapak Ibu Saudari di dalam susu kental itu. Dan akhirnya dia mati. Tetapi katak yang kedua Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, aku tidak mau menyerah. Dan aku tidak bisa menyerah. Pasti ada jalan. Dia meronta-ronta Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, ya ke dalam ember yang berisi susu kental itu. Dia meronta-ronta. Dia menggerakkan kakinya terus menerus. Dia menginjak susu itu. Lalu karena gerakannya terus menerus itu saudari yang kasih oleh Tuhan, lama kelamaan susu itu berubah menjadi mentega yang padat. Dan katak itu pun akhirnya melompat keluar Bapak Ibu Saudara. Saudara jangan jadi katak yang pertama yang pasrah pada keadaan-keadaanmu. Saya mau mengajak kita semua, jadilah katak yang kedua yang terus bergerak dalam setiap kehidupan imanmu. Terus bergerak maju, terus berdoa, terus merenungkan firman Tuhan. Kalau ada gereja yang membuat saudara kecewa, terus datang kepada Tuhan. Ya, gereja itu juga manusia isinya Bapak Ibu Saudari. Ya, organisasi isinya juga manusia. Dan manusia itu Bapak Ibu Saudari banyak kelemahan kekurangannya di sana sini. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak ada kekurangannya, saudara tidak perlu yang namanya ada aliran gereja. Tidak perlu ada yang namanya denominasi ini, itu, ini, itu, ini, itu. Tapi karena di dalam gereja-gereja tersebut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan diisi sama manusia, maka juga ada kepentingan sana sini dan lain sebagainya. Makanya mari saya mau mengajak saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Selalu saja ada kelemahan di sisi sini, sisi situ. Ya tergantung kita memandangnya saja dalam setiap kehidupan kita semua. Ya ada orang yang mencari gereja yang sempurna. Ada orang yang mencari pendeta yang sempurna. Saudara tidak akan temukan itu selama saudara hidup. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Ya, tapi Pak Pendeta, saya pengen datang ke gereja yang sempurna. Karena saya penuh dengan kelemahan. Lalu kemudian andai kata ada gereja yang sempurna itu, saudara masuk ke gereja itu. Gereja itu menjadi tidak sempurna karena kehadiran kalian semua. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak ada gereja itu yang sempurna. Apalagi kalau saudara sudah masuk ke dalam dapur masing-masing setiap gereja. Pasti ada saja saudara lihat kekotoran sana sini, sampah di sana sini. Baik dalam gereja kecil, baik dalam gereja besar, sama saja. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saya mau mengajak kita semua, saudara teruslah bergerak dalam setiap kehidupan imanmu. Karena gerakan imanmu, entah itu doamu, entah itu usahamu, entah itu kerja kerasmu, itu akan mengubah keadaan yang cair dan kental itu menjadi mentega yang bisa kalian injak untuk keluar dari setiap masalah-masalah dalam setiap hidup kalian semua. Maka Bapak Ibu Saudari, daripada mengeluh nih ya buat kalian semua, saudara mengenai atasan yang galak, kantor yang gajinya segitu-gitu aja, daripada saudara mengeluh seperti itu, saudara doakanlah tempat pekerjaan. Doakanlah suamimu atau istrimu yang mungkin masih seperti itu saja. Ya, lakukanlah setiap pekerjaanmu dengan sepenuh hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, daripada saudara mengeluh,
mengenai atasanmu, tempat pekerjaanmu, teman-temanmu, mendingan saudara doakan mereka. Lakukan setiap pekerjaan-pekerjaan saudara dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Aduh tapi gak cukup Pak Pendeta. Bukan kamu saja yang gak cukup, di luar juga banyak yang gak cukup Pak Bu. Tapi mereka bisa kok hidup. Mereka bisa melalui hari-hari mereka tetap dengan damai sejahtera. Ya, ayo daripada saudara mengeluh tentang ekonomi yang sulit, buka mendingan peluang-peluang yang baru. Ya, belajar skill-skill yang baru. Ibu Gembala saat ini kita doakan, ayo kamu belajar bahasa Inggris. Ya, kalau nanti kamu mau sekolah Alkitab atau sekolah pendeta dan lain sebagainya, menjadi guru dan lain sebagainya. Ya, daripada saudara mengeluh tentang ekonomi yang sulit, mendingan saudara buka peluang baru. Belajarlah skill-skill yang baru. Ya, bangunlah jejaring networking dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin dari sana ada berkat yang akan mengalir, Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Daripada hanya mengeluh ekonomi sulit. Dari zaman saya muda ekonomi juga sulit, sampai sekarang pun juga sulit Bapak Ibu Saudari, bagi orang yang mindsetnya sulit. Tetapi tetap saudara yang dikasih oleh Tuhan buat kalian semua, yang memandang semua ini sebagai tantangan dan saudara harus taklukkan, maka Bapak Ibu Saudari itu tidak menjadi sulit. Jadi setiap kali kalian ingin mengeluh, ubahlah menjadi pujian dan tentunya menjadi tindakan atau langkah yang nyata di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ya kita semua punya pilihan setiap pagi. Pilihan untuk bangun dengan mental korban. Saudara, pilihan untuk menyalahkan masa lalu dalam setiap hidupmu. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan atas setiap kesulitan-kesulitan kita. Atau saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pilihan untuk bangun dengan mental pemenang. Ya, mental pemenang itu melupakan apa yang di belakang. Mengarahkan diri kepada tujuan yang mulia dan terus berlari dengan iman yang aktif. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pemenang sejati bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh dalam setiap hidup mereka, tetapi mereka yang memilih untuk bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Saudara, mulailah minggu ini, lepaskanlah beban-beban masa lalumu, ya, tataplah masa depan yang Tuhan sediakan dan larilah, berlombalah dan teruslah berlari. Tetaplah setia dalam jalur panggilan imanmu. Tetaplah setia melayani Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan Paulus mengakhiri bagian ini dengan keyakinan bahwa ada hadiah yang menanti setiap hidupannya. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil kita untuk memulai, tetapi saudari, Dia juga rindu untuk kita semua menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Ya, saudara menjadi orang Kristen, ilustrasi sederhananya, saudara sedang dimasukkan ya ke dalam sebuah universitas terbaik Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, saudara menjadi orang Kristen dimasukkan mendapatkan beasiswa di universitas terbaik. Tapi ingat, masalah lulus atau tidak lulus bukan tergantung Tuhan lagi seharusnya. Masalah lulus atau tidak lulus tergantung saudara mau belajar sungguh-sungguh atau tidak, rajin atau tidak, lebih banyak membaca buku, masuk kelas, mengerjakan setiap tugas, nanti ujian dengan baik sehingga mendapatkan IPK terbaik dalam setiap hidup saudara. Sampai satu ketika saudara di wisuda, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, talinya berubah tuh di toga Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, demikianlah kekristenan dalam setiap kehidupan saudara. Selesaikanlah perlombaan dengan baik. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Ajar kami memiliki mental pemenang. Dan kami percaya, ya Bapa, di dalam surga yang penuh kasih dan kemurahan, kami datang bukan dengan pakaian kebesaran kami, tetapi dengan hati yang hancur, hati yang remuk. Kami akui selama bertahun-tahun kami telah memilih untuk tinggal di penjara masa lalu kami. Kami telah memelihara setiap luka lama kami, menyiraminya dengan air mata kepahitan dan membiarkannya berakar sehingga menjadi mentalitas korban yang membelenggu setiap hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami karena lebih sering kami menyalahkan Engkau daripada Tuhan memeluk janji-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Ampuni kami karena membiarkan trauma masa lalu lebih besar daripada kuasa kebangkitan-Mu. Dan hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memutuskan untuk bangkit kembali. Kami lepaskan hak kami untuk sakit hati.
Kami lepaskan hak kami untuk membenci orang yang telah melukai kami. Kami melepaskan setiap trauma-trauma minggu lalu, kegagalan-kegagalan tahun lalu, kepahitan-kepahitan masa lalu. Roh Kudus jamah, hadirlah menjamah setiap hati kami sekarang juga. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi kami dengan keberanian-Mu. Ubahlah cara pandang kami, ubahlah cara bicara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami ambil janji-janji-Mu bahwa Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami tidak akan melihat ke belakang lagi ya Tuhan. Mata kami tertuju kepada Yesus. Dan kami akan terus berlari-lari, bukan berjalan tertati-tati dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh mencapai garis akhir pelayanan dan panggilan hidup kami semua. Tuhan Yesus, mulai detik ini, hidup kami bukan milik kami sendiri. Hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Pakailah kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup, yang membuktikan bahwa Engkau sanggup mengubah kami semua Tuhan menjadi Tuhan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dari korban menjadi pemenang di dalam setiap hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap hidup kami, keluarga kami, pasangan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Berkatilah ya Allah. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Baik studi, bisnis, usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan rahmati di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami semua lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah juga setiap pelayanan-pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami boleh terus merenungkan firman-Mu dan kami rindu menghidupinya. Berkatilah setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan buat setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara-sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso, baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir setiap harinya lewat channel Pastor Deso. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih juga buat dukungan-dukungan kalian di dalam setiap persembahan-persembahan. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam setiap kehidupan kita semua, ya ada beberapa pengumuman. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu dilayani secara digital ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelayanan konseling dan doa lewat WA, video call dan tatap muka Bapak Ibu Saudari bersama Pastor Deso. Jadi inilah pengumuman yang pertama, ada pelayanan konseling bersama Pastor Deso Ministry. Saudara ini hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua ya. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan, konseling, doa secara khusus, kami membuka layanan Bapak Ibu Saudari melalui WA ya 0851 7529 2029. Saudara bisa langsung catat, lalu kemudian saudara bisa nanti chat langsung pastor dari saya, namanya ini, saya dari kota ini, ada pergumulan ini, tolong doakan ya pastor atau saudara. Nanti kita bisa janji untuk telepon-teleponannya, nanti bisa saya, bisa istri saya ya, kita bisa video call, kita bisa WA kalau saudara rindu untuk pelayanan konseling, atau saudara ada di rumah sakit, saudara rindu didoakan di sana, atau saudara rindu ada tempat baru, usaha baru, atau saudara ada rumah baru yang saudara rindu didoakan ya, atau ada hubungan-hubungan keluarga yang saudara rindu juga didoakan ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa catat nomor saya tadi 0851 7529 2029. Oke. Lalu kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara ada pelayanan live stream kami setiap hari setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat, Senin sampai Sabtu di channel YouTube Pastor Deso, baik di TikTok maupun di YouTube. Ya, di TikTok satu lagi namanya ada Upper Room Glory. Nanti setiap malam bersama Ibu Gembala jam 9-an malam. Biasanya beliau akan live kalau nggak di Senin, Selasa malam Bapak Ibu Saudari jam 9-an malam ya Bapak Ibu Saudari, namanya Upper Room Glory. Jadi buat kalian juga yang rindu untuk ada pelayanan khotbah daripada Pastor Deso, mungkin saudara bisa untuk menghubungi Pastor Deso kalau memang waktunya cocok Bapak Ibu Saudari ya. Kalau saya bisa menghadiri tempat ataupun wilayah saudara atau via Zoom. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, kalau saudara rindu di keluarga saudara,
di kumpulan-kumpulan Bapak Ibu Saudari Saudara rindu Pastor Deso berkhotbah, di tempat Bapak Ibu Saudari Saudara bisa menghubungi nomor WA yang tadi saya sampaikan. Lalu kemudian saudari yang kasih Tuhan, penata layanan di dalam setiap persembahan, khususnya di dalam gereja, di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Ya, jadi saudara, di dalam channel Pastor Deso ada persembahan syukur hari ini, yaitu sebagai bentuk ungkapan syukur, sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas setiap kebaikan Tuhan. Yang kedua, ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga ada persembahan misi, ya, khusus untuk mendukung ya pembangunan gedung gereja, ya, atau pembelian lahan gereja Bapak Ibu Saudari, dan pembukaan sekolah TK Bapak Ibu Saudari. Kita doakan. Jadi di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Kalau saudara terberkati, saudara bisa mendukung lewat setiap persembahan-persembahan ini. Dan itu ada di bio profil saya semua, ya. Nomor rekening BCA-nya ada di bio profil Pastor Deso bagi orang-orang di Indonesia. Bagi orang-orang yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan beberapa negara lainnya, saudara bisa menggunakan social bus kalau memang saudara mendukung, ya, untuk pelayanan Pastor Deso atau saudara rindu mendukung. Nah, rekening BCA sendiri Bapak Ibu Saudari ditujukan buat orang-orang yang punya bank-bank di Indonesia. Jadi saudara bisa TF-nya lewat BCA 7650478856 atas nama Angelin, itu istri saya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Atau saudara bisa juga memberikan persembahan-persembahan itu lewat socialbus.com, ya, Pastor Deso. Itu semua sudah ada, saya sematkan di bio profil saya. Saudara bisa masuk ke sana jikalau saudara rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap hal ini boleh menjadi pengingat kita semua untuk kita belajar memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Amin. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerah. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi, melainkan kita belajar menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, Bapak Ibu Saudari, biarlah hari ini Tuhan mengetuk setiap hati kita untuk terlibat dalam setiap pekerjaannya dengan setia. Melalui persembahan syukur, persembahan kasih, kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam gelap. Ya, mari kita menjawab setiap panggilan ini dengan memberikan dengan tulus dan kerelaan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya akan mengakhiri pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bersama-sama lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu. Thank you buat kalian yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari Sumba, dari Sabah. Terima kasih ya dari Tanjung Priok, ya dari mana lagi? Dari Jogja, Makassar, thank you Singapura. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir dari berbagai kota-kota yang ada di Indonesia yang sudah menuliskan Bersih Jiwa Menyegarkan. Thank you buat kalian semua. Yang dari Jakarta, Pangkalan Bun, God bless you ya. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bu Afa, Tuhan memberkati juga. Tuhan memberkati Bu Mariate, ya, Bu Margaret, God bless you. Tuhan memberkati juga. Opung, Erlan, Borjun, God bless you. Semangat selalu dalam setiap kehidupannya. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Helmi, ya, burnout, Tuhan benar ya. Bumbut, oh Helmi, Tuhan memberkati juga. Bu Helu, Tuhan memberkati. Setiap teman-teman semua, Tuhan memberkati. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan segenap hati kalian semua. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali pada esok pagi. Salam dari saya, Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.